Good morning, student. Today is our second meeting in English subject, and now we are going to discuss the second materials in chapter 1. It's about showing appreciation and asking giving opinion. Oke, anak-anak, selamat pagi. Jadi di pertemuan kita yang kedua dalam pembelajaran bahasa Inggris ini, kita akan membahas materi di chapter 1, yaitu materi yang kedua tentang showing appreciation dan juga asking and giving opinion. So, are you ready to start the lesson? Kalian siap untuk belajar? Okay. So, before we discuss the material, let's read together the script of the following dialogue. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membahas atau membaca bersama skrip dari dialog yang akan muncul berikutnya. Jadi semua penjelasan Miss pada video ini merupakan penjelasan dari handout yang sudah kalian download melalui WA group. Okay, so here's the dialogue. Okay. Hi Ari, you joined the poem competition, right? Hi Putra, yes, I joined the poem competition. Why? Your poem is amazing. I've just read it on our school web. Do you think so? Because I don't think my poem is good enough for the competition. Yes, I do. I think your poem is really touching. What a great work, Ari. Thanks Putra. I'm happy people like my poem. Jadi, di dialog ini adalah dialog antara dua orang, between two people, Putra and Ari. So, they talk about join the poem competition. Jadi mereka membicarakan tentang keikutsertaan Ari di sini dalam poem competition. Poem itu artinya puisi. Jadi pada lomba puisi. Okay. Now, my question is, can you guess expression in the dialogue for showing appreciation and asking and also giving opinion? Nah, bisakah kalian menebak kira-kira ungkapan mana di dialog tadi yang menunjukkan ungkapan apresiasi dan juga asking giving opinion atau meminta dan memberikan opini atau pendapat? Okay, showing appreciation. Your poem is amazing. Tadi Putra mengatakan, your poem is amazing. Puisimu luar biasa kepada Ari. And the response is, thanks Putra, terima kasih Putra. Jadi ketika ada orang memberikan kalian apresiasi atau memuji kalian, kalian wajib membalasnya dengan mengucapkan terima kasih. Kedua, apresiasi kedua yang diberikan Putra ialah what a great work. What a great work di sini artinya wah, hasil atau puisi yang luar biasa. Work di sini yang dimaksud adalah puisinya. Jadi what di sini juga bukan artinya apa, tapi wah. Wah puisi yang luar biasa. Wah hasil kerjamu luar biasa. Next, asking opinion. Ungkapan asking opinion di dialog antara Putra dan Ari tadi adalah do you think so yang diucapkan oleh Ari. And the response is giving opinion. Jadi responnya adalah memberikan pendapat. Ketika ada orang yang meminta pendapat, responnya adalah memberikan pendapat. Jawabannya adalah yes, I do. Ya, menurut saya memang bagus puisinya. I think your poem is really touching. Menurut saya, I think your poem is really touching. Puisi kamu sangat menyentuh. Next. Okay. So, we already identify the expression of showing appreciation and also asking and giving opinion in the dialogue between Ari and Putra. Now, it's time to begin the explanation. Jadi tadi kita sudah mengidentifikasi ungkapan apresiasi dan juga ungkapan meminta dan memberi pendapat dari dialognya Putra dan Ari. Sekarang kita mulai penjelasannya. Okay, so everyone pay attention to my explanation. Jadi anak-anak silahkan simak baik-baik, dengarkan dengan seksama penjelasan dari Miss. Okay, the first one, expression of showing appreciation. So, expression of showing appreciation is a polite expression of praise or admiration. Artinya,
ungkapan apresiasi itu adalah sebuah ungkapan sopan yang digunakan untuk memuji atau mengagumi baik seseorang maupun sesuatu. So, it is the act to show our kindness. Artinya, ungkapan ini merupakan ungkapan yang menunjukkan sifat sopan kita dan juga sifat baik maupun tulus kita kepada orang lain. Now, let's take a look to the expression. Nah, sekarang kita ke contohnya. Contoh-contoh ini juga sudah ada pada handout kalian. Okay, showing appreciation. Number 1, you can say excellent, great, amazing, good job. Jadi, kalian bisa menggunakan ekspresi atau ungkapan ini untuk menunjukkan apresiasi. Excellent, great, amazing, good job. Semuanya itu artinya luar biasa. Merupakan kata sifat yang bermakna positif. The response is thank you. Ingat, ketika ada orang yang memberikan kalian pujian atau mengagumi hasil kerja kalian atau sesuatu yang kalian perbuat, ingatlah untuk mengucapkan terima kasih. Number 2. Nah, what a beautiful dress. Di sini misalnya yang dipuji adalah pakaiannya. What a beautiful dress. Wah, baju yang indah. So you can say, I'm glad you like it. Thanks. Di sini digunakan kata thanks yang juga artinya sama dengan thank you. Bedanya, thanks bersifat lebih akrab, lebih informal, lebih tidak resmi. Sedangkan thank you bersifat lebih resmi. Number 3, your poem is amazing. Tadi contoh dari Putra. Kemudian dijawab dengan it's very kind of you. Ini juga sama dengan menyatakan terima kasih. It's very kind of you artinya kamu sangat baik sudah mau memuji saya. Seperti itu. Number 4, that's a wonderful story. Artinya adalah itu adalah sebuah cerita yang mengagumkan. Wow, ceritanya mengagumkan. Bisa juga seperti itu. Kemudian responnya really, thank you. Really di sini artinya dia masih terheran-heran. Benarkah cerita saya mengagumkan? Kemudian dia juga ingat untuk mengatakan terima kasih, thank you. Benarkah? Terima kasih. Really, thank you. Next. Oke. Tadi di sana jika kita kembali lagi. Oke, di sini ada kata what a, your, that's a. Itu merupakan sebuah frase yang bisa kalian gunakan untuk mengungkapkan apresiasi. What a artinya wah, your, punyamu, that's, itu. Oke, sentence patternnya seperti apa? Here's the sentence pattern. Jadi ini sentence patternnya. Untuk pertama, what a, yang dalam arti bahasa Indonesia artinya wah. Gitu. Wow, bisa juga. What a beautiful dress, contoh kalimatnya. What a beautiful dress artinya wah, baju yang indah. Nah, kalau kita identifikasi atau kita bagi apa saja bagian dari kalimat ini, pertama ada kata what. Ada kata tanya, apa? What. Kemudian diikuti dengan kata atau a. Kemudian ada adjective di sana yang diwakili oleh kata beautiful. Dan juga ada kata benda atau noun yang diwakili oleh kata dress. Jadi, dalam bahasa Inggris, adjective selalu berada di depan noun. Ingat, kalau dalam bahasa Indonesia kata benda dahulu baru kata sifat, contohnya anak manis, maka dalam bahasa Inggris dibalik. Bukan jadinya kid sweet, tapi sweet kid. Adjective terlebih dahulu dalam bahasa Inggris, baru noun atau kata benda. So, the pattern for what a is what a plus adjective plus noun and ended with exclamation mark. Jadi pola kalimatnya adalah ada kata what, kemudian ada huruf a, ada adjective atau kata sifat, dan ada juga noun. Diakhiri dengan tanda seru. Next, frase yang kedua, that's a, itu. That's a funny story. Itu cerita yang lucu. Wah, ceritanya lucu bisa juga. So, ada kata that's yang berasal dari kata that is, kemudian diikuti dengan a, kemudian ada kata sifat, adjective, funny, kemudian ada noun, kata benda, story. Itu cerita yang lucu.
That's a funny story, bukan story funny. Cerita lucu bukan story funny dalam bahasa Inggris, tapi funny story. Ingat, adjektif di awal kata benda. Adjektif kata sifat berada di awal kata benda dalam bahasa Inggris. So, the pattern is that's a plus adjective plus noun and exclamation mark. Jadi, pola kalimatnya ada kata that's, ada ada adjective, diikuti dengan noun dan diakhiri dengan tanda seru. Oke, next. Your, punyamu artinya. Your shoes are pretty. Sepatu punyamu indah, sepatu punyamu bagus, sepatumu bagus. So the sentence is, kalau kita identifikasi atau kita bagi, ada kata your, kepemilikan, possessive pronoun istilahnya, kemudian diikuti dengan noun, benda. Benda apa yang dimiliki oleh orang tersebut atau yang ingin kalian puji. Kemudian diikuti dengan to be, is atau are. Ingat, jika bendanya satu kalian gunakan is, jika bendanya lebih dari satu kalian gunakan are. Sepatu ada dua, artinya ada sepasang, maka kalian bilang your shoes are. Kemudian diikuti dengan kata sifat, your shoes are pretty. Oke. Nah, jika bendanya satu, contoh, tas kamu bagus, your bag is good, your bag is nice. Itu contohnya. Jadi ingat, kalau bendanya satu kalian gunakan is, kalau bendanya dua kalian gunakan dua atau lebih dari dua kalian gunakan are. So the pattern for phrase your, jadi pattern atau pola kalimat untuk frase yang menggunakan kata your ialah your plus noun, kemudian plus to be is or are, kemudian followed by adjective, and the last one exclamation mark. Jadi yang terakhir, kalian ingat polanya adalah your ditambah dengan kata benda noun, diikuti dengan to be, is atau are tergantung bendanya. Jika bendanya satu is, bendanya dua are, dua atau lebih are. Kemudian baru diikuti dengan kata sifat adjective, dan yang terakhir adalah tanda seru. Oke, next. Expression of asking and giving opinion. So, yang berikutnya adalah ungkapan meminta dan memberi pendapat. Opini itu artinya pendapat. So, when we ask for opinion, we ask opinion when we want to ask what other people think about something. Jadi kita meminta pendapat seseorang ketika kita ingin mengetahui apa yang orang pikirkan tentang sesuatu hal. Sedangkan giving opinion is when we say what we think about something. Jadi memberikan pendapat adalah ketika kita memberitahukan apa yang kita pikirkan tentang sesuatu kepada orang lain. Jadi kalau meminta pendapat, menanyakan apa yang orang itu pikir atau tanggapan mereka tentang suatu hal. Sedangkan meminta adalah ketika kita memberikan pendapat kita. Okay, now let's take a look to the expression. Asking opinion. Okay, number one, you can say, what do you think of? What do you think about? Apa pendapatmu tentang? Bisa kalian menggunakan of atau about. Responnya, kalian bisa menggunakan kata I think. Menurut saya. Menurut pendapat saya, sama saja. What do you think about Bali? I think Bali is beautiful island. Itu contohnya. Next, what is your opinion about? Hampir sama dengan what do you think. In my opinion, okay, what do you think about Bali? In my opinion, Bali is beautiful island. Do you think? Do you think English is difficult? Menurut kamu, apakah bahasa Inggris susah? I think so. Ya, menurut saya bahasa Inggris susah. I don't think so. Menurut saya, tidak. Bahasa Inggris tidak susah. Itu contohnya. Number 4, please give your opinion about. Tolong beri pendapatmu tentang. Please give your opinion about English. Misalnya, in my point of view, English is difficult. Misalnya. Oke, dari 4 contoh expression ini, yang paling sering digunakan adalah what do you think? Oke,
Jadi di antara keempat ini yang sering diucapkan orang ketika meminta pendapat orang, yang paling gampang adalah mengatakan what do you think of, what do you think about, what do you think about Indonesia, what do you think of our new teachers, seperti itu. Dan respon yang paling sering digunakan pun adalah I think. Okay. Next. Okay, here's the example. Ini beberapa contohnya. Contohnya, what do you think of BTS? I think BTS is the most talented and inspiring boy band. Itu contohnya. Apa pendapatmu tentang BTS? Menurut saya BTS adalah boy band yang paling berbakat dan menginspirasi. Itu contohnya. Number 2, what do you think about our new English teacher? Personally, I think she is very disciplined. Apa pendapatmu tentang guru bahasa Inggris kita yang baru? Menurut saya, secara pribadi, dia, ibu guru bahasa Inggrisnya, sangat disiplin. Number 3, what is your opinion about COVID-19? Apa pendapatmu tentang COVID-19? In my opinion, COVID-19 is contagious disease. Menurut saya, pendapat saya, COVID-19 adalah penyakit yang menular. Number 4, do you think English is difficult subject? Apakah menurut kamu bahasa Inggris itu pelajaran yang susah? Yes, I think so. Ya, menurut saya bahasa Inggris susah. Number 5, please give your opinion about this painting. Tolong berikan pendapat kalian tentang lukisan ini. In my point of view, the painting doesn't look natural. Menurut sudut pandang saya atau menurut pendapat saya, lukisan atau gambar ini terlihat tidak alami, tidak natural. Okay. So, that's all about the explanation of expression showing appreciation and also asking and giving opinion. Jadi anak-anak, itu tadi penjelasan tentang materi showing appreciation, yang artinya menunjukkan apresiasi atau menghargai seseorang. Kemudian juga asking and giving opinion, meminta dan memberikan pendapat. Yang perlu kalian ingat adalah ketika kalian memberikan apresiasi ke orang, gunakanlah kata sifat yang bersifat positif. Excellent, good, nice, itu contohnya. Kemudian, respon selalu dengan kata terima kasih. Dalam bahasa Inggris ada banyak. Selain bilang thank you, kalian bisa mengucapkan thanks. It's very kind of you. Okay. Really, bisa juga. Nah, untuk yang poin kedua, asking and giving opinion, adalah meminta dan memberikan pendapat. Kalian ingat, ungkapan yang pertama untuk meminta pendapat, what do you think? Kemudian responnya, I think. What is your opinion? In my opinion. Seperti itu. Ingat juga pola-pola kalimatnya. Dalam bahasa Inggris, ingat, kata sifat selalu berada di awal kata benda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia sebaliknya. Jadi misalnya ketika kalian bilang, menurut saya rumah kamu bagus. I think your house is beautiful. I think you have beautiful house. Jadi I think menurut saya kamu memiliki rumah yang bagus. Beautiful house, rumah bagus. Bukan house beautiful, seperti itu. Okay, if you have any question, don't hesitate to ask me. Jadi kalau kalian masih ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya. Silahkan bisa kalian chat di WA group. Untuk latihan yang wajib kalian kerjakan, di exercise 1 ini ada sebuah dialog di mana disertai dengan pertanyaan. Jadi nanti anak-anak akan menjawab pertanyaan dari exercise 1 atau exercise 1 ini melalui link quizzes yang akan Miss bagikan nanti via WhatsApp group. Kemudian, untuk exercise 2, di sini ada 2 poin A dan poin B. Jadi di poin A, kalian membuat ungkapan apresiasi sesuai dengan gambar. Di sini sudah ada contohnya gambar pemandangan. Anak-anak membuat ungkapan apresiasi, yaitu what a beautiful scenery, yang artinya wah pemandangan yang indah. Nanti kalian buat ungkapan apresiasi untuk 5 gambar yang sudah Miss cantumkan. Kemudian
Untuk poin B, kalian membuat ekspresi atau ungkapan, yaitu memberikan opini atau pendapat berdasarkan gambar. Di sini ada contoh tentang gambar anak anjing. Pertanyaannya adalah, what do you think about these puppies? Kemudian jawaban kalian adalah, I think the puppies are so cute, atau I think the puppies are adorable. Jadi kalian jawab pertanyaan atau memberikan pendapat sesuai dengan pertanyaan yang tercantum dari gambar nomor 1 dan gambar nomor 5. Nah, untuk exercise 2 ini, nanti kalian akan mengirimkan jawabannya berupa tulisan kalian dan juga rekaman jawaban kalian. Untuk contoh rekaman akan Miss berikan pada video berikut ini. Berikut adalah contoh untuk tugas kalian di exercise 2, yaitu membuat rekaman dari jawaban pertanyaan yang ada pada poin A, yaitu memberikan apresiasi atau ungkapan apresiasi berdasarkan gambar yang diberikan, dan poin B, yaitu memberikan tanggapan kalian berdasarkan pertanyaan yang diberikan sesuai dengan gambar juga. Nah, jadi contohnya seperti ini. Oke. Good morning, my name is Idewa Ayudarini. I'm from 8F class. My number is 32. Now I will tell my answer for exercise 2. Point A, number 1. What a beautiful scenery. Number 2. That's a funny story. Number 3. Your shoes are pretty. Number 4. You are smart. Number 5. Good job. Point B, number 1. I think the puppies are cute. Number 2. In my opinion, English is challenging subject. Number 3. Upin and Ipin is entertaining. Number 4. In my opinion, Bali is beautiful island. Okay, that's all my answer. Thank you. Nah, jadi nanti kalian akan membuat rekaman seperti itu. Kalian silahkan sebutkan apa jawaban kalian untuk poin A, nomor 1 sampai dengan nomor 5, dan poin B, nomor 1 juga sampai dengan nomor 5. Untuk batas penyetoran, kalian bisa setor tugas ini pada tanggal 6 Juli 2020. Paling lambat tanggal 6 Juli 2020. Kalian kirim rekaman kalian ke WA Miss. Sekian dan terima kasih. Berikut ini adalah kalimat yang bisa kalian ucapkan nanti ketika membuat rekaman untuk exercise 2 point A dan point B. Jadi di sini sudah ada kata-kata seperti yang tadi Miss ucapkan di dalam video contoh. Silakan anak-anak nanti mengisi dengan nama lengkap kalian, kemudian dari kelas apa, 8A, B, C, D, or E, kemudian number untuk nomor absen kalian. Kemudian silahkan kalian berikan jawaban kalian untuk poin A, nomor 1 sampai 5 apa, kemudian poin B, nomor 1 sampai 5 bagaimana. Dan diakhiri dengan kalian mengucapkan thank you. Okay? So, that's all about our materials today. I hope you can get some knowledge and information from my explanation. Jadi anak-anak, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian mendapatkan pengetahuan dan informasi baru dari penjelasan yang sudah Miss berikan. Ingat, jika kalian memiliki pertanyaan atau kendala pada saat baik itu mengerjakan tugas ataupun memahami materi, silahkan berdiskusi melalui via WhatsApp group dan Miss akan menanggapi. So thank you so much and have a blessed day.